Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham TOTL kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham TOTL ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha konstruksi. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari jasa konstruksinya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan TOTL. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Total Inti Persada sebesar 56,5%, Tanu Wijaya sebesar 8,84%, masyarakat sebesar 32,83%, Pinarto sebesar 1,83%. Dan ini dari segi pendapatannya, teman-teman bisa lihat dari 2017 sampai 2021 cukup konsisten mengalami penurunan. Dan kalau secara kuartal kedua mengalami penurunan dari segi pendapatan sebesar 29,5%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua ini, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 26,5%. Dan dari segi net profitnya mengalami kenaikan secara kuartal kedua sebesar 2,4%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 5,4%. Dan dari segi asetnya juga mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 6,9%. Dan saya lihat penurunan aset ini untuk penurunan hutangnya juga, jadi hutangnya juga mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 11,9%. Untuk dari segi modal mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 1%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Net Profit Margin 2021 ini sekitar 6,09%, dan ini bagus ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi masih jauh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sekitar 7-8%. Terus untuk dari segi EPS-nya di 30 dan membuat pernya di 9,7 kali. Dan dari segi per, kalau kita bisa lihat dari secara histori, mungkin 5 tahun terakhir, mungkin bisa dikatakan kedua terendah ya teman-teman, atau ketiga atau keempat terendah. Sebenarnya cukup rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi kalau dibilang paling rendah ya sebenarnya belum juga ya teman-teman. Karena dari segi harganya walaupun mengalami penurunan, tetapi dari segi EPS mengalami penurunan yang lebih signifikan. Terus untuk dari segi book value sekarang di 335 dan membuat PBV-nya di 0,88 kali. Dan ini merupakan PBV yang paling rendah dari 2014 sampai 2021 untuk saham TOTL ini. Untuk dari segi DR-nya di 1,37 kali, dan dari segi DR pun juga merupakan DR yang terendah, yang dimana kalau saya lihat dari laporan keuangannya, untuk dari segi DR-nya selalu mengalami penurunan. Untuk dari segi ROE-nya di 9,05%, dan dari segi ROA di 3,81%. Dan teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 294, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 350. Jadi masih memiliki margin of safety 19%. Dan ini kesimpulannya, yang bernama dari produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum, yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan sesoke walaupun ada mengalami penurunan, tetapi ini adalah sektor yang terpuruk ya teman-teman, salah satu karena pandemi atau COVID-19 ini. Jadi saya berikan sesoke dan penurunannya pun belum mencapai 50%. Untuk dari segi aset saya berikan sesoke walaupun mengalami penurunan karena disertai juga penurunan dari segi hutangnya. Untuk dari segi liability saya berikan snow karena DR-nya masih di atas 1, tetapi sebenarnya cukup wajar ya untuk di saham konstruksi. Untuk dari segi book value-nya saya berikan sesoke karena harga sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya no, saya berikan sektor ini no. Untuk ROE saya berikan sesoke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan sesoke karena positif. Untuk dividen saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir untuk TOTL ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9:11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham TOTL ini?
Teman-teman, untuk sektor konstruksi ya, mungkin so far yang saya banyak analisa, mungkin TOTL ini termasuk dari segi fundamental yang cukup sehat ya teman-teman. Tetapi apakah saya tertarik untuk membeli saham TOTL ini? Untuk sementara tidak, karena saya sudah memiliki saham yang saya pegang dan cukup banyak, jadi saya sudah tidak tertarik lagi untuk investasi di saham baru terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah dari margin of safety-nya menurut saya masih cukup tipis, belum terlalu banyak yang bisa saya dapatkan dari saham TOTL ini. Jadi untuk sementara saya tidak investasi dulu untuk di saham TOTL ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.